Kadang kita terasa terjebak dalam pikiran kita sendiri, terus-menerus memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Kenapa bisa begitu? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Mengapa kita terjebak dalam pikiran? Overthinking seringkali datang dari kegelisahan yang kita rasakan. Misalnya, saat kita menghadapi situasi baru atau tantangan yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Hal ini membuat kita cenderung memikirkan semua kemungkinan terburuk. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, kalau gagal, apa yang terjadi? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang hanya menambah beban pikiran. Saat kita terus memikirkan hal tersebut, kualitas hidup kita menjadi terganggu. Apakah kamu pernah merasa tidak nyaman karena memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting? Inilah yang disebut sebagai overthinking. Ketika kita terjebak dalam pola pikir ini, kita kehilangan fokus akan apa yang seharusnya kita lakukan dan malah terjebak dalam lingkaran negatif. Kita merasa terjebak dalam pikiran sendiri dan bisa memberikan dampak buruk dalam hidup sehari-hari, baik itu untuk hubungan maupun produktivitas kita. Chapter 2, Memahami penyebab overthinking. Adalah penting untuk mengetahui apa saja yang bisa menjadi penyebab dari overthinking. Satu dari sekian banyak alasannya adalah kecemasan. Banyak orang yang merasa cemas menghadapi skor yang buruk di ujian atau tidak mendapatkan penerimaan kerja yang diharapkan. Kecemasan ini membuat kita memikirkan segala hal dengan berlebihan. Selain itu, ada juga pengalaman buruk di masa lalu yang sering kita ingat kembali. Pikirkan sejenak, adakah pengalaman menyakitkan yang selalu mengganggu pikiranmu? Berusaha untuk tidak mengingatnya justru membuat kita semakin terjebak dalam pikiran itu. Kebiasaan buruk seperti terlalu sering menggunakan media sosial juga berkontribusi pada overthinking. Media sosial, dengan berbagai informasi yang datang begitu cepat, seringkali membuat kita merasa kurang dari orang lain. Ketika kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, muncullah pikiran-pikiran negatif yang membawa kita pada overthinking. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua hal yang kita lihat di media sosial mencerminkan kenyataan. Dengan memahami penyebab ini, kita bisa menemukan cara untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Chapter 3, Tanda-tanda kamu mengalami overthinking. Ada beberapa tanda yang bisa kamu perhatikan jika kamu sering mengalami overthinking. Pertama, kamu merasa lelah mental meskipun tidak melakukan banyak aktivitas. Ketika pikiranmu terus berputar, tubuhmu juga ikut merasakan dampaknya. Kedua, sulit tidur di malam hari karena pikiran-pikiran yang tidak kunjung reda. Mungkin kamu sudah mengatur waktu untuk tidur, namun tetap saja mata ini sulit terpejam. Yang ketiga, kamu merasa tidak ada solusi dari masalah yang ada. Jika kamu sering merasa stuck dan tidak menemukan jalan keluar, itu bisa jadi tanda bahwa kamu terjebak dalam siklus overthinking. Tanda lainnya adalah kamu sering membahas masalah yang sama berulang kali, seolah-olah berharap ada jawaban yang berbeda. Ketika kamu menyadari hal-hal ini, langkah selanjutnya adalah menemukan cara untuk mengatasi pikiran negatif tersebut. Sangat penting untuk menjadi peka terhadap tanda-tanda ini agar kamu bisa mengambil tindakan yang tepat secepatnya. Chapter 4, Cara mengatasi overthinking. Mengatasi overthinking membutuhkan kesadaran dan usaha dari diri kita sendiri. Pertama, penting untuk menyadari saat pikiran mulai berputar. Ketika kamu hendak terjebak dalam pikiran negatif, segera tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Jika jawabannya tidak, coba alihkan perhatianmu ke hal lain. Kedua, cobalah untuk berfokus pada sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Ini bisa berupa kegiatan sehari-hari yang sederhana seperti berolahraga, berkumpul dengan teman, atau melakukan hobi yang kamu sukai. Ketiga, ambil napas dalam-dalam dan luangkan waktu untuk diri sendiri. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk refleksi dan meditasi. Semua langkah kecil ini dapat sangat membantu dalam menenangkan pikiran yang terlalu aktif. Dengan langkah-langkah itu, kamu bisa mengurangi, atau bahkan menghilangkan, kebiasaan overthinking. Ingat, mengubah kebiasaan tidak terjadi dalam semalam,
tetapi perlahan-lahan kamu akan merasakan perubahan positif dalam hidupmu. Chapter 5, Kesimpulan tentang Overthinking. Kesimpulannya, overthinking adalah masalah yang umum dialami banyak orang. Dengan memahami penyebab dan tanda-tanda overthinking, kita bisa lebih mudah mengatasinya. Kuncinya terletak pada diri kita sendiri. Apakah kita mau mengenali pola pikir ini dan berusaha mengubahnya? Ingatlah bahwa bertumbuh itu adalah proses. Jangan sampai terbawa arus pikiran yang tidak produktif. Kita semua pastinya ingin hidup lebih damai dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Ketika kamu mengidentifikasi masalah ini, kamu sudah melangkah di jalur yang benar. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman atau profesional jika diperlukan. Berbagi pengalaman dan menemukan cara baru untuk menghadapi overthinking bisa membantumu merasa lebih baik. Jika kamu memiliki pengalaman dengan overthinking, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Kita bisa saling belajar di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.